sehingga mereka menganggap diri mereka berhak jadi nabi karena sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Wah, ini berat, Pak. Berat. Kalau sempat ada orang yang kemudian mengaku bahwa diri dia nabi, sebenarnya sudah keluar dari jalur yang sesungguhnya. La nabiyya ba'da, kata Nabi, tidak ada nabi selain diriku. Tapi kalau ada orang ngaku nabi, nah ini sudah banyak yang ngaku nabi. Di Indonesia aja sudah banyak, udah lebih dari 3 yang ngaku nabi. Nah, jangankan nabi, ngaku malaikat, ngaku Tuhan. Yang belum ada lagi ngaku jin. Oh bukan, ngaku jin memang tak pernah, tapi berbuat kayak jin lebih. Memang tak ada yang mengaku jin, tapi mengaku malaikat banyak. Mengaku Tuhan ada, mengaku nabi ada. Bahkan mengaku orang-orang soleh pun ada. Mengaku orang-orang soleh. Yang paling banyak adalah mengaku mendapatkan karamah. Kalau ada orang yang mengaku diri dia mendapatkan karamah dan menunjukkan karamah dia ke hadapan manusia, menunjukkan kelebihan diri dia kepada manusia, atau unjuk kehebatan, unjuk kekuatan, unjuk kewalian, maka sesungguhnya mereka bukan wali. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, paling tidak dalam jangka hampir 1 tahun ini kita sudah mau masuk pertengahan kitab, insyaallah. Masih ada setengah lagi tapi, dan ini cukup masih banyak. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kitab ini istiqamah sembari mengambil faidah dari apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita lanjut hadis selanjutnya. Adapun judul hadis ini oleh kata pengarang kitab tersebut mengatakan dzikrul bayan bi adnad du'ati ilal fitani 'inda wuqu'iha innama huwa du'atun ilan nari na'udzu billahi minha. Artinya begini, ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Hudzaifah ibn al-Yaman qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr mukhafatan an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarr. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sesungguhnya kami pada masa kunna fi jahiliyatin, kita dalam kondisi yang jahiliyah, yang penuh dengan bencana dan keburukan, syarr, keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khair, kemudian Allah datang dengan kebaikan. Ketika kami berada dalam jahiliyah, Islam belum datang. Ketika Islam datang, oleh Hudzaifah ibn al-Yaman dianggap sebagai sebuah kebaikan. Islam datang menghilangkan perbudakan, Islam datang menghilangkan kebodohan, Islam datang menyamaratakan kedudukan, baik yang miskin dan yang kaya. Tak ada dalam Islam itu si miskin, tak ada dalam Islam itu si kaya. Tidak ada di dalam masjid itu orang yang harus orang-orang yang kaya, tidak ada harus orang-orang di dalam masjid itu orang-orang pejabat, tidak harus orang-orang di dalam masjid ini orang pasar, tidak harus orang-orang di dalam masjid ini siapapun. Jadi masjid bukan tempat melihat strata. Islam memandang umat manusia tidak memandang strata. Islam tidak memandang kaya, Islam tak memandang miskin, Islam tak memandang mampu, Islam tak memandang tidak mampu. Islam memandang semua makhluk itu sama, semua orang-orang itu sama. Perbedaannya hanya saja terletak pada iman. Sehingga iman ini, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, itu dianggap sebagai sebuah kebaikan, hidayah. Hidayah yang datang berupa agama, namanya Islam. Ini yang kemudian dipandang oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Tetapi setelah datang kebaikan itu, apakah setelah kebaikan itu, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, ada kejahatan? Kemudian Nabi berkata, qala na'am, iya, kata Nabi. Faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair. Apakah setelah kejahatan itu ada kebaikan lagi? Kemudian Nabi berkata, qala na'am wa fihi dakhanun. Qultu wa ma dakhanuhu? Qala qaumun
yastannuna bi ghairi sunnati. Apakah setelah kebaikan ada kejahatan? Ya. Apakah setelah kejahatan ada kebaikan? Iya. Tapi setelah kebaikan lagi ada lagi kejahatan. Lah kok bisa? Apa yang menyebabkan, apa kejahatan-kejahatan yang muncul? Apa keburukan-keburukan yang muncul? Disebut keburukan-keburukan itu sebagian ulama mengatakan fitnah. Dakhanun. Dakhanun itu ujian. Dakhanun bisa disebut dengan cobaan, bisa disebut dengan fitnah. Wa ma dakhanuhu, apa fitnahnya, apa ujiannya, apa cobaannya, apa keburukan yang bakal muncul? Yastannuna bi ghairi sunnati, kata Nabi. Akan muncul orang-orang yang melakukan sunnah, tapi sesungguhnya aku tak pernah melakukan itu. Yastannuna bi ghairi sunnati, mereka melakukan sunnah di luar sunnahku, kata Nabi. Wa yahduna bi ghairi hadyi, mereka mendapatkan hidayah tapi bukan hidayahku. Mereka mencari hidayah bukan hidayahku. Mereka diberikan hidayah bukan dari diriku, kata Nabi. Di sini kemudian bermunculan yang disebut dengan perbuatan-perbuatan yang baru. Syai'un muhdatsat, sesuatu yang baru. Hadis. Apa itu hadis? Sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru di sini, kata Nabi, yang belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kaitannya dengan keadaan? Apakah kaitannya dengan kejadian? Bagaimana cara memahami hadis ini? Yasmaun, akan muncul kelompok, mereka melakukan berbicara yuhaddisuna ma antum lam tasma'u. Mereka berbicara, melakukan perbuatan, memunculkan satu perbuatan yang baru dan orang-orang sebelumnya belum pernah melakukan, dan orang-orang yang dahulu tak pernah melakukan, bahkan Nabi pun tak pernah melakukan. Adakah contoh di sini? Ada. Apa contohnya? Munculnya Nabi palsu. Apa contoh yang lain? Munculnya salat-salat sunnah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Apa contoh yang lain? Munculnya orang-orang melaksanakan salat, tapi mereka salat bukan untuk tujuannya kepada Allah. Apa contohnya? Orang-orang melakukan perbuatan baik, tapi mereka tak sandarkan perbuatan baik mereka kepada Allah. Mereka mendapatkan petunjuk, tapi petunjuk mereka tidak minta kepada Allah. Mereka mendapatkan ilham, tapi ilham bukan datang dari Allah, tapi datang dari jin, tapi datang dari syaitan, tapi datang dari alam fikir mereka. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tak pernah dibuat pada masa Nabi. Mereka menangis, meratapi. Mereka kemudian memukul-mukul badan. Mereka melakukan nikah-nikah yang memang tidak disyariatkan oleh Islam. Artinya perbuatan-perbuatan yang keluar daripada jalur-jalur syariat. Ada budaya yang keluar daripada syariat Islam. Ada budaya yang memang tak sesuai dengan jalannya. Ada budaya yang tak pernah dicontohkan. Ada perbuatan-perbuatan yang memang Nabi tak pernah melakukan hal demikian. Hari ini orang-orang banyak mencoba membuat sesuatu yang baru. Orang-orang tak pernah melakukan perbuatan-perbuatan berbicara dengan makhluk gaib. Mereka berbicara dengan makhluk gaib. Orang-orang dahulu tidak pernah melakukan berbicara dengan semut, dengan hujan dan lain sebagainya, tapi hari ini mereka melakukan. Nabi tak pernah melakukan, Nabi tak pernah mempraktekkan, Nabi tak pernah menunjukkan. Kemudian orang-orang yang kemudian memunculkan perbuatan-perbuatan yang lain, menampakkan kehebatan di hadapan manusia, itu bukan petunjuk yang Allah berikan. Karena karamah, kewalian diberikan kepada orang-orang yang betul-betul diri dia wara, yang betul-betul diri dia tak pernah menganggap karamah dan kewalian itu adalah satu kelebihan bagi diri dia. Justru bagi mereka itu adalah ujian. Nah, hari ini bermunculan orang-orang yang beranggapan diri mereka pintar, melebihi kepintaran mereka daripada Nabi. Mereka menganggap diri mereka punya kelebihan seperti karamah, melebihi karamahnya para salafus salih yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita melihat ini kondisi.
Mereka melakukan sunnah-sunnah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke dukun. Mereka kemudian melakukan ritual-ritual aneh, seolah-olah Nabi pernah melakukan ritual tersebut. Nanti ketika datang orang bertanya, pernahkah Nabi melakukan demikian? Mereka mengatakan, pernah. Nabi dulu pernah bertapa, meminta pencerahan. Mereka menganggap bertapa itu, tahannus itu mencari ilham, mencari wahyu. Sehingga mohon maaf, ada orang-orang hari ini, kelompok-kelompok tertentu yang memang juga melakukan hal yang sama, bertahannus, beruzlah ke tempat-tempat terpencil. Mereka menganggap mereka mendapatkan ilham dan wahyu dari Allah. Ada manusia begitu? Ada. Bahkan akhir-akhir ini muncul orang-orang yang merasa mendapatkan wahyu, sehingga mereka menganggap diri mereka berhak jadi nabi karena sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Wah, ini berat, Pak. Berat. Kalau sempat ada orang yang kemudian mengaku bahwa diri dia nabi, sebenarnya sudah keluar dari jalur yang sesungguhnya. La nabiyya ba'da, kata Nabi, tidak ada nabi selain diriku. Tapi kalau ada orang ngaku nabi, nah ini sudah banyak yang ngaku nabi. Di Indonesia aja sudah banyak, udah lebih dari 3 yang ngaku nabi. Nah, jangankan nabi, ngaku malaikat, ngaku Tuhan. Yang belum ada lagi ngaku jin. Oh bukan, ngaku jin memang tak pernah, tapi berbuat kayak jin lebih. Memang tak ada yang mengaku jin, tapi mengaku malaikat banyak. Mengaku Tuhan ada, mengaku nabi ada. Bahkan mengaku orang-orang soleh pun ada. Mengaku orang-orang soleh. Yang paling banyak adalah mengaku mendapatkan karamah. Kalau ada orang yang mengaku diri dia mendapatkan karamah dan menunjukkan karamah dia ke hadapan manusia, menunjukkan kelebihan diri dia kepada manusia, atau unjuk kehebatan, unjuk kekuatan, unjuk kewalian, maka sesungguhnya mereka bukan wali. Sesungguhnya mereka bukan wali. Jadi orang-orang yang mendapatkan karamah itu tidak akan pernah dia nunjukkan kehebatan, itu tidak pernah. Sini kalian duduk di sini, aku bisa menggandakan duit. Itu tidak mungkin, Pak. Pasti setan tuh, Pak. Kalau tidak kita yang dibodohinya. Sehingga terbukti kan, baju besar ternyata kursinya ampuh di situ bisa mengeluarkan duit. Tapi uniknya yang percaya yang bergelar profesor. Itu yang menjadi masalah kita hari ini. Sehingga orang-orang cerdas terpengaruhi dengan perbuatan demikian. Nabi tak pernah buat. Bahkan kalaulah perbuatan itu ada unsur penipuan dan dusta, itu mustahil datang dari agama, itu mustahil. Kalaulah ada perbuatan yang menampakkan kehebatan tapi kemudian menafikan keberadaan Allah di situ, itu mesti bukan ajaran agama Islam. Kalau ada orang yang menunjukkan kehebatan tapi kemudian dengan mencaci maki orang lain, itu mesti bukan orang alim. Ada orang yang kemudian memiliki kealiman yang tinggi tapi kemudian mencederai orang alim yang lain, mesti bukan alim. Karena orang yang alim mesti akan menjaga akhlak dia. Orang yang alim mesti menjaga keilmuannya. Orang yang alim mesti menjaga ketakwaan dia. Sehingga mereka merasa kealiman mereka itu, atau ilmu mereka itu, atau keimanan mereka itu mempengaruhi perbuatan mereka. Nah, hari ini banyak yang tak berpengaruh. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus perhatikan baik-baik. Kita harus cerdas memperhatikan keadaan. Agar apa? Agar kita tidak tertipu. Nah, kemudian itulah alasan kenapa Hudzaifah ibn Yaman bertanya kepada baginda Nabi. Pertanyaannya sederhana, yang buruk-buruk itu apa? Yang baik-baik itu apa? Di tengah para sahabat bertanya kebaikan, dia muncul Hudzaifah ibn Yaman. Andai kata ketika itu Hudzaifah ibn Yaman tidak bertanya tentang keburukan, tentang dosa, mungkin kita juga nggak akan mengenal tentang dosa tadi. Disinilah pentingnya. Ada orang-orang yang kemudian pada masa Nabi, sahabat Nabi, ternyata di antara sekian banyak sahabat ada yang bertanya tentang dosa, tentang maksiat, tentang keburukan. Apa alasannya? Apa tujuannya? Kata Hudzaifah ibn Yaman, kata para ulama-ulama hadis, merujuk kepada hadis ini, kalau kita tahu dosa, kalau kita tahu syirik,
kalau kita tahu jin, kalau kita tahu setan, kita mesti bisa menjauhinya. Cuman memang kalau tak kuat iman, kita mengikutinya. Ini yang menjadi masalah antara iman kalau kita tak kuat. Baik, maka kata Nabi kemudian, kata Hudzaifah, apa yang harus kami lakukan ketika masa itu? Kemudian dijawab, fakultu hal taba'da dzalika syarr? Ya. Apa keburukan yang terjadi? Du'atun ila abwabi jahannam. Kemudian bertanya lagi Hudzaifah bin al-Yaman, akankah muncul ujian-ujian yang lain? Iya. Apa ujiannya? Ujian-ujian yang lain adalah munculnya du'atun ila abwabi jahannam. Panggilan-panggilan menuju, mohon maaf, panggilan-panggilan menuju neraka jahannam. Apa maksudnya? Ada dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Ada orang-orang mengaku soleh mengajak kepada neraka jahannam. Ada orang-orang yang mengaku pintar mengajak kepada neraka jahannam. Apa maksudnya? Perbuatan mereka condong untuk menghindari daripada agama. Kealiman mereka condong untuk mengantarkan manusia pada kecelakaan terhadap syariat, untuk menentang syariat. Orang-orang alim, du'atun ila abwabil jahannam. Sehingga mohon maaf, kalaulah bahasanya ila abwabi jahannam itu sebenarnya bahasa kiasan. Artinya apa kiasan? Orang-orang yang berada di neraka jahannam itu kalau tidak kafir ya munafik. Artinya akan muncul orang-orang alim, orang-orang pintar yang mengajak manusia kepada kemunafikan. Sehingga ketika mereka berada dalam kemunafikan, itu isinya adalah mereka adalah pengisi neraka jahannam. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, fid darkil asfal. Mereka masuk dalam neraka jahannam tapi di paling bawah itu. Artinya mereka jadi bahan bakar daripada neraka jahannam tersebut. Berarti kita dibawa kepada kemunafikan? Iya. Berarti kita dibawa kepada ingkar kepada Allah? Iya. Berarti kita dibawa kepada ingkar kepada Nabi? Iya. Emang begitu ujiannya. Apa maksudnya? Setiap perbuatan-perbuatan kita kadang-kadang tak sejalan, bahkan kita condong untuk mengingkarinya. Apa maksudnya lagi? Kita mengingkari syariat-syariat Islam, kita mengingkari Tuhan, kita mengingkari Nabi, kita mengingkari malaikat, kita mengingkari Al-Quran. Apakah perbuatan itu nampak jelas hari ini? Kita tak mencoba mengkaitkan, tapi kita coba membuka mata kita dengan kondisi seperti apa yang dikatakan oleh para ulama. Betulkah mulai nampak kejadian-kejadian tersebut? Mulai tahun 2019, kalau saya tak salah, ada seorang waktu itu sudah bergelar profesor kalau saya tak salah. Oh belum, masih doktor. Beliau memberikan ceramah, kalau bahasa lainnya seminar, tapi beliau melempar Al-Quran. Beliau mengajak orang lain berfikir tentang Al-Quran, bahwa apa yang tertera di dalam Al-Quran itu, apa yang beliau lempar dari Al-Quran tersebut adalah lembaran-lembaran saja, bukan isi Al-Quran. Tapi ketika dia melempar Al-Quran tersebut, yang dia lempar itu Al-Quran, tapi dia kata yang saya lempar kertas, bukan isi Quran. Kalau secara nalar akal manusia memang betul. Kalaulah demikian perbuatan kita terhadap Al-Quran, berarti secara tidak langsung kita sedang mengingkari isi Al-Quran. Boro-boro kita tidak menghormati Al-Quran. Kita saja tak bisa menghormati Al-Quran, apalagi menghormati isi dalam Al-Quran. Mesti tak dijalankan. Imam Nawawi bilang, narok Quran saja dalam etika itu tidak bisa sembarangan. Kami zaman dulu waktu kecil pegang Al-Quran taruh di dada tangan kanan. Hari ini orang menganggap Al-Quran itu biasa saja. Mau taruh di lantai kek, mau taruh di mana kek, biasa. Artinya penghormatan terhadap Al-Quran berkurang, etika terhadap Al-Quran berkurang. Kalaulah etika mulai berkurang sedikit demi sedikit terhadap Al-Quran, bisa kita sebut bahwa orang itu mesti tidak menjalankan nilai-nilai di dalam Al-Quran. Ini penting untuk kita pahami. Mereka mengingkari Al-Quran. Apa mereka kata? Bahwa Al-Quran itu tipu daya. Al-Quran itu hari ini tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Artinya
kita butuh memahami Al-Quran dengan gaya yang lain. Muncullah metode penafsiran Al-Quran gaya baru, namanya penafsiran Al-Quran dengan metode hermeneutik. Hermeneutik itu salah satu metode untuk mentafsirkan Injil. Maka ketika orang mentafsirkan Al-Quran dengan metode hermeneutik, dia sedang menyamakan Al-Quran dengan Injil. Pertanyaannya, samakah itu? Tak sama. Al-Quran kalamullah. Mohon maaf, Injil hari ini itu sudah buatan manusia, bukan lagi buatan Tuhan, tidak lagi datang dari Tuhan. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita perbaiki. Kalaulah mereka tak percaya kepada Al-Quran, kalaulah mereka meremehkan Al-Quran, berarti tandanya mereka bisa dipastikan tidak menjalankan nilai-nilai Al-Quran. Hari ini kalian, mereka sampaikan dalam bahasa mereka, bukan permasalahan betul ataupun salah cerita di dalam Al-Quran, karena tidak ada bukti yang konkret seperti bukti-bukti peninggalan kerajaan-kerajaan. Misal di Padang, Sumatera Barat ada namanya Malin Kundang. Apakah ada peninggalan sejarah Nabi Sulaiman? Yang tak pernah ditemukan. Arkeolognya tak ditemukan, tapi Malin Kundang ditemukan. Kira-kira lebih benar mana? Cerita Malin Kundang atau cerita yang ada dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman? Kita ulangi sekali lagi. Malin Kundang ada peninggalannya, ada arkeolognya, ada peninggalannya, prasastinya ada. Sementara Nabi Sulaiman tidak ada prasastinya. Kira-kira Ratu Bilqis tidak ada prasastinya. Kira-kira lebih asli, lebih bisa dipercaya mana? Al-Quran atau cerita Malin Kundang atau Ratu Bilqis? Secara nalar orang lebih berpikir, kata orang, cerita Malin Kundang lebih jelas, lebih orisinil, lebih nampak, karena itu budaya yang kemudian dipercaya. Padahal dalam tulisan buku tersebut dongeng, dah jelas-jelas cerita dongeng, masih pun kita percaya. Artinya orang ketika itu dituntut untuk memahami bahwa Al-Quran, cerita di dalam Al-Quran tak jauh berbeda dengan cerita Malin Kundang. Apa? Dongeng belaka. Pertanyaannya adalah, betulkah begitu? Kalau kita kemudian memahami cerita di dalam Al-Quran itu tidak benar, atau kita ragu, tidak usah kita katakan tidak benar, ragu tentang cerita dalam Al-Quran, berarti kita sudah kufur. Kita sudah kufur. Itu perbuatan yang baru. Iya, perbuatan yang hari ini mereka angkat. Bagaimana kita ragu, taskik terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Itu baru cerita, belum tentang hari kiamat. Al-Quran berbicara tentang hari kiamat. Pertanyaannya adalah, yang cerita di dalam Al-Quran tentang terdahulu mereka tak percaya, yang akan datang bagaimana mereka mau percaya? Karena bagi mereka sesuatu yang real, bagi mereka sesuatu yang hak, sehingga bagi mereka Al-Quran itu hanya isinya dusta. Bagaimana kami memahami kondisi yang akan datang, sementara akal kami tak sampai memenuhinya? Bagaimana kami bisa menerima kejadian yang lalu, sementara tidak ada prasasti peninggalannya? Begitu cara bahasanya, Pak. Sehingga hari ini kita tertipu hanya karena bahasa, tetapi iman goyah, iman lemah, iman jadi ragu. Yang tadinya kita percaya iman kepada Alkitab, kitab-kitab Allah, kita percaya. Kita percaya pada Al-Quran, kita percaya pada Injil, kita percaya kepada Taurat. Hari ini kita goyang. Banyak orang yang goyang. Sehingga mohon maaf, tidak banyak orang-orang yang mau bertadabbur dengan Al-Quran itu. Tapi membaca dan menghafalnya banyak. Yang bertadabbur jarang. Sehingga mereka, teman-teman orientalis Eropa, mencoba mengkaji Al-Quran dari cara yang berbeda. Tidak hanya mempelajari dalam unsur spiritual, tapi bagaimana mempelajari Al-Quran dari sisi keilmiahannya. Itu yang kemudian mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, disinilah poin pentingnya. Kita kemudian tidak percaya kepada Nabi, kita termasuk orang yang ingkar dengan Nabi. Kami tak percaya cerita Nabi Adam, kami tak percaya cerita Nabi Isa, kami tak percaya cerita Nabi Syed,
kami tak percaya cerita nabi-nabi yang lain. Pertanyaannya adalah, kalau nabi-nabi yang dijadikan landasan rujukan oleh para nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad merujuk kepada itu. Pertanyaannya adalah, kalau Nabi Muhammad tak percaya kepada cerita-cerita tersebut, sekarang kita tak percaya kepada Nabi, pertanyaannya, kemana sandaran kita? Disinilah kemudian orang-orang berfikir sandarannya adalah akal, sesuatu yang realistis, sesuatu yang rasional, bukan fiktif. Emang film FTV yang dianggap itu semua fiktif belaka. Kita seakan-akan dibuat skenarionya begitu, sehingga mereka memahami sesuatu di dalam Al-Quran itu adalah fiktif belaka. Al-Quran berbicara mukjizat, Al-Quran berbicara tentang karamah, kehebatan yang Allah berikan. Pertanyaannya adalah, mereka kemudian tak yakin dengan karamah, tak yakin dengan kemukjizatan, sehingga mereka tak percaya bahwa Al-Quran itu mukjizat. Nah, ini yang kemudian hari ini yang kita hadapi. Apakah benar keadaan itu seperti apa yang dikatakan oleh Nabi? Wallahu alam. Tapi kalau kita merujuk kepada keadaan, kita melihat keadaan dan kita coba melihat kepada pernyataan yang ada di dalam hadis Nabi tersebut, hampir mirip keadaannya. Orang-orang tak lagi bersunnah kepada sunnah Nabi. Bagi mereka hal biasa, meskipun masih banyak, tetapi sudah mulai nampak orang-orang yang kemudian mengambil sunnah bukan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Sunnah-sunnah itu sudah dicampurkan unsur-unsur yang lain. Baik. Nah, kemudian muncul dai-dai dari yang mengajak kepada neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Faqultu ya Rasulullah, sifhum lana. Qala na'am, qaumun min jildatina. Nanti kata Nabi, itu akan muncul dari golonganku, gitu dia. Orang-orang itu akan muncul dari golongan-golonganku. Para ulama mengatakan itu adalah orang-orang alim yang tertipu dengan dunia, orang-orang alim yang tertipu dengan dunia. Alim di sini bukan alim, bukan hanya sekedar alimuddin, bukan sekedar alim terhadap agama, tapi semua. Dia dianggap umum. Ada orang yang alim secara agama tapi tertipu karena dunia, ada orang alim pada ilmu-ilmu yang lain tapi mungkin karena mereka tertipu dengan urusan dunia, sehingga disebut oleh Nabi du'atun ila abwabi jahannam. Kemudian Nabi berkata, apa yang kata Huzaifah, apa yang harus kami lakukan? Kalaulah masa itu sudah datang, tetap bersama dengan mereka. Jangan keluar dari jalur itu. Kalau kau keluar, kau tak selamat. Atau kalau memang sudah tidak bisa bergabung dengan mereka, maka cari tempat yang paling jauh untuk berpisah dari mereka. Atau bahasa lainnya uzlah. Sehingga para ulama itu, saya mengutip tadi yang tadi subuh saya sampaikan, kata Gus Baha itu, di akhir zaman itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim itu sebaiknya adalah diam. Tapi dalam pandangan ulama yang lain tak begitu. Kita guru saya itu, Syekh Ramadan Al-Buti itu bilang begini, sebaiknya di akhir zaman itu kalau kita tak sanggup, takut kalau iman kita goyah, takut kita tercampur dengan mereka, maka uzlahlah. Atau pilihan kedua, jihad. Apa maksudnya berjihad? Ya kita melawan kemungkaran itu dengan keimanan kita. Kita menolak dengan keimanan kita. Taruhannya banyak, berat. Kalau kita tak kuat, kita terjerumus. Kalau kita kuat iman, kita insya Allah. Maka disebut oleh Nabi, orang yang berada di akhir zaman yang mempertahankan keimanannya di akhir zaman itu seperti orang yang sedang memegang bara api. Saking parahnya, saking sulitnya. Kita belum sampai pada ubun-ubunnya akhir zaman lagi. Kita belum sampai pada masa yang sengit. Masih banyak orang yang datang ke masjid dengan penuh keikhlasan. Masih banyak orang yang membaca Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran, masih banyak. Artinya apa? Kita masih, posisi kita masih cukup baik. Tapi kita tidak tahu ke depan, apakah ke depan itu semakin parah atau semakin baik. Hanya saja kalau kita tak mau semakin parah, kita yang mengerti, yang mempertahankan demikian. Kemudian yang kedua, hadis selanjutnya, iltimasud dunya bi'amalil akhirah sababun fil fitan. Berpegang teguh kepada dunia bi'amalil akhirah, dengan amal-amal akhirat, sababun fil fitan. Apa kata Nabi? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan fa idza ghayyirat qalu ghayyirat sunnah qalu wa mata dhalika ya aba abdillah qala idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wa iltumisatid dunya bi amalil akhirah. Ini agak susah membahasakan sedikit. Takut banyak yang tersinggung. Apa maksudnya takut banyak yang tersinggung? Banyak orang menjadikan akhirat itu sebagai tempat mencari dunia. Mereka solat-solat, tapi mereka memperjualbelikan agama. Mereka alim-alim, tapi mereka jadikan untuk mengisi dompet. Mereka tahu, mengerti, paham, tapi mereka jadikan agama itu sebagai tempat untuk ladang dunia. Artinya apa? Mereka besarkan rumah mereka atas nama agama. Mereka besarkan halaman mereka atas nama agama. Mereka besarkan, mereka perbanyak mobil-mobil mereka atas nama agama. Mereka lakukan, mereka ciptakan dunia untuk mereka atas nama agama. Bahasa sederhananya, jual agama. Lisan ini mereka gunakan untuk berbicara tentang agama, tapi tujuan mereka untuk membuat dompet mereka lebih tebal. Kalau sekarang tak main dompet, tak main dompet, ATM, tak main ATM, surat berharga. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Kok bisa demikian? Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Kelak orang-orang qurra' banyak, orang-orang faqih sedikit. Faqih itu begini, orang-orang yang mengerti agama secara mendalam. Secara mendalam. Kita ambil contoh. Ada seorang ulama di Indonesia ini, saya tak ngambil dari luar. Kalau dari luar itu sudah banyak, tapi dari Indonesia ini orang-orang tak jarang mengangkatnya. Ini orang-orang masih hidup. Ada seorang ulama alim saleh di tanah Jawa tersebut. Satu ketika datang seorang pemuda datang kepada beliau, "Yai, kami mohon kepada Yai untuk mengisi kajian. Kajiannya tentang waris." Kemudian Kiai bilang, padahal Kiai ini alim sangat. Apa kata Kiai tadi? Itu bukan bidangku. Kemudian datang lagi, 2 kali orang datang. Kiai, tolong mengisi kajian tentang fikih solat. Kata Kiai tersebut, itu bukan bidangku. Sampai berkali-kali orang datang. Artinya apa? Ada orang di antara sekian banyak alim itu yang mempertahankan tradisi kealimannya, yang mereka tak bisa sembarangan berbicara kalau memang bukan pada jalur mereka. Quraisy Shihab itu pernah diminta untuk menuliskan sejarah tentang sejarah-sejarah Nabi di dalam Al-Quran. Apa dia kata? Saya adalah pelajar tafsir Al-Quran, bukan sirah Nabawi. Sehingga beliau tak mau. Sampai dipaksa berkali-kali, datanglah murid beliau yang lain, barulah kemudian dengan terpaksa beliau menuliskan. Dan kemudian beliau katakan dengan terbuka, siapapun yang mendapatkan kesalahan dalam tulisanku, mohon dikritiklah. Ini yang tak ada saat ini, Pak. Yang sulit kita temukan hari ini yang begini. Di daerah Jawa Timur itu masih banyak orang-orang yang alim dengan kealiman mereka dan ketawaduan mereka. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita ada orang-orang seperti itu ada. Tapi yang lebih nampak itu orang-orang yang menganggap diri dia lebih. Manusia penuh dengan ketenaran, manusia penuh dengan popularitas, manusia penuh dengan ciptaan. Kalau bahasa lainnya adalah dunia itu by design. Mereka ciptakan dunia mereka, mereka ciptakan keuntungan mereka, mereka ciptakan kepentingan mereka dengan lisan mereka tentang agama. Kalau bahasa kampung kami, mengoceh dengan lidah, mempertebal dompet. Itulah bahasanya tuh. Saya lebih keras lagi, saya tidak tahu bahasa itu. Jadi itu apa namanya? Orang-orang yang mengambil kepentingan. Yashtaruna bi ayati samanan qalila.
Mereka perjual beli ayat-ayat agama hanya untuk kepentingan dunia. Sama. Iltimasud dunya bi'amalil akhirah. Kita ambil contoh. Ada orang, mohon maaf. Ada orang bermodalkan zikir saja. Zikir. Itu mereka bisa menjual zikir itu, bisa meraup keuntungan dengan zikir itu. Oh, sekian banyak. Ada orang dengan berkata sedekah saja, mohon maaf kata dia, kalian harus sedekah dan lain sebagainya. Itu bisa menghipnotis manusia. Bisa menghipnotis manusia dengan perkataan sedekah saja. Wih, bisa sekali. Sehingga orang-orang berbondong-bondong. Wallahu a'lam. Kalau kita tak kuat iman, kalau tujuan kita tak benar, maka kita hanya akan mengumpulkan duit, mengumpulkan sedekah orang, tapi bukan untuk kepentingan umat, tapi lebih daripada kepentingan pribadi. Sudah pernah terjadi? Sudah pernah. Ada salah satu lembaga mengumpulkan dana-dana sosial. Bisa pemimpinnya itu gajinya sampai 100 juta. Dan itu siapa yang menggaji? Dan ini lembaga sosial. Lembaga sosialnya tidak negeri, swasta. Tapi bisa. Karena apa? Karena mereka mengumpulkan uang sekian banyak. Tapi mohon maaf, ketika gaji seorang pemimpinnya bisa mencapai ratusan juta, itu kita bisa prediksi berapa banyak dana yang dia kumpulkan. Rumahnya megah, mobilnya mewah. Pertanyaannya adalah, mereka mengumpulkan dana untuk apa? Untuk orang yang tak mampu atau untuk mereka yang dianggap tidak mampu? Ini yang kemudian persoalan kita hari ini. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita sulit percaya kepada lembaga-lembaga yang lain yang datang, mohon maaf kami minta sumbangan. Ini kenyataan Bapak Ibu, mohon maaf, kenyataan. Ini kenyataan sangat. Dan kami mengalami. Mohon maaf Pak, minta sumbangan untuk panti asuhan. Saya tanya, di mana panti asuhannya? Di tempat ini Pak. Saya datang ke tempat itu, tidak ada sama sekali panti asuhan itu. Panti asuhan itu tak ada. Karena kita tak punya nomor telepon tadi, kami selalu nongkrong di simpang Bukit Barisan Pak. Setiap hari Jumat. Datanglah awak tadi. Saking bodohnya tadi, setiap hari Jumat awak datang. Tidak ada itu yang nongkrong di situ. Panti asuhannya masuk ke dalam Pak. Kita masuk ke dalam, tak ada. Datang mereka minta sumbangan dengan membawa nama-nama panti asuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita perbuat? Mengapa mereka melakukan demikian? Nah, ini kemudian pertanyaan kita Pak. Makanya mohon maaf, yang merusak itu adalah orang-orang yang memperjualbelikan agama, orang-orang yang memperjualbelikan amal soleh. Bukankah membantu orang itu amal soleh? Amal soleh, Bapak Ibu berjuang untuk membantu orang yang tidak mampu, itu amal soleh. Sekalipun cuma jasa, itu amal soleh. Tapi jangan jadikan itu ladang untuk mengambil manfaat. Besok kita mau ada acara nuzul Quran, oke, kita akan galang dana, kita buat proposal. Kita akan bangun sekolah, oke, kita akan bangun proposal. Datang ke sana ke sini, mereka gandakan proposal. Yang proposal pertama digandakan proposal tadi dengan nama yang berbeda. Yang satu masuk ke rekening dia, yang satu masuk ke rekening sekolah. Pertanyaannya adalah, halal tak yang dimakannya itu nanti jadinya? Mereka perjualbelikan teman. Makanya banyak juga itu orang-orang yang mencari manfaat. Boleh kita ngambil, kita misalkan membantu orang menjalankan proposal, boleh nak ngambil keuntungan dari situ untuk jasa kita, boleh, tak dilarang dari agama. Agama tak melarang. Tapi jangan berlebihan. Lebih banyak pula dompet dia terisi daripada untuk membangun sekolah itu lagi. 100 juta yang dia minta, diberikan 50 juta, 25 juta masuk ke kantong setengah. Itu bukan meminta, merampok. Itu banyak kita dapatkan hari ini. Beberapa tahun yang lalu kejadian di Pekanbaru itu. Mereka menjalankan proposal itu dia buat dua, tapi namanya berbeda. Satu musola, satu masjid. Ketika masuk, Pak, dananya sudah cair. Datanglah. Datang Pak. Yang dilaporkan ini cuma satu, yang masuk dua. Saya bilang, ya Allah, kita samperin orangnya. Kelak di akhir zaman, di akhirat kau dipertanggungjawabkan. Terserah.
Ada yang begitu? Ada, Pak. Coba cara mereka mencari keuntungan, sampai agama pun, Allah pun mereka tipu. Kalaulah Allah mereka tipu, apalagi kita yang manusia ini. Lebih daripada itu, Allah Tuhan mereka bisa mereka tipu, apalagi yang demikian. Bahkan ada orang yang ingin membantu orang lain. Kami siap membantu untuk pembangunan pesantren. Ya, ada orang yang menyumbang. Ini yang harus dia perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang menyumbang untuk pembangunan pesantren, jangan pernah mengklaim sumbangan itu dari kita. Kita cuman jasa, orang lain yang menyumbang. Ketika orang lain menyumbang, kita katakan kepada mereka, ini saya nyumbang sekian juta. Bukan Anda yang nyumbang, Anda cari dari orang lain. Sampai di sini paham? Tapi karena ingin mendapatkan nama tadi, dijual nama dia. Orang yang akan dia puji siapa? Dia tadi. Padahal duit bukan dari dia itu, dari orang lain. Ini banyak, Pak, kelakuan begitu. Ternyata setelah diklarifikasi, iya Ustaz, yang ngasih orang samping sana katanya. Itu ngapa pula kau klaim diri kau yang ngasih duit itu tadi? Karena ingin dapatkan nama, pengen punya popularitas, pengen punya kebaikan, pengen dikenal orang, tapi kita menjual agama, kita jual amal soleh. Memang itu amal soleh, tapi kemudian dengan tipu daya itu kemudian kita menjadi tersilap lidah. Bukan pahala yang kita dapat, justru dosa. Maka bahasanya kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Orang-orang yang mengerti agama itu sedikit. Sehingga mohon maaf, ada orang ahli teknik mengisi ceramah tentang agama, ada orang agama mengisi seminar tentang teknik, sehingga tidak nyambung lagi, susah. Maka besok-besok itu tak perlu lagi sekolah, tak ada universitas kayaknya, karena semuanya sudah ngambil alih masing-masing gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita takutkan. Yang kedua, kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu banyak pemimpin-pemimpin itu banyak, tetapi yang amanah itu yang sedikit gitu. Nah, saya tak perlulah ungkit-ungkit hal-hal demikian itu. Bapak Ibu sudah paham sendiri dan sudah cerdas melihat itu. Banyak pemimpin tapi sedikit yang amanah. Karena orang yang amanah tidak akan pernah pamer terhadap keamanahan itu, tidak akan mungkin. Yang menilai di bawah diri dia amanah atau tidak itu pertama Allah, yang kedua diri dia, yang ketiga orang lain. Mata orang lain itu melihat keikhlasan dia. Orang-orang yang amanah itu mesti nampak dari sikap dan perbuatannya. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Jadi kata Nabi, kathurat umara'ukum, banyak pemimpin-pemimpin kalian itu bakal banyak, tapi qallat umana'ukum. Kita berharap sebentar lagi di Riau akan ada pilkada. Kita berdoa semoga yang naik-naik ini bukan jiwa pemimpin saja yang ada, tapi jiwa-jiwa yang amanah, yang adil, yang jujur yang naik. Bukan mencari kepentingan, tapi mencari bagaimana memunculkan kesejahteraan, bagaimana meningkatkan agama, bagaimana meningkatkan perkembangan kesejahteraan agama. Itu yang paling penting. Menjaga kelestarian agama itu yang paling penting. Menjaga nilai-nilai agama itu yang paling penting. Jangan sampai kita menyesal meskipun 5 tahun, tapi kalau 5 tahun agama yang dijual habis. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? 5 tahun bagi penjualan agama berbahaya. Orang yang memperjualbelikan agama meskipun cuma 5 tahun, itu berat bagi mereka dan berat bagi kita. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita penting. Nah, yang terakhir, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Ada orang yang kemudian mencampur adukkan dunia dengan akhiratnya. Artinya adalah mereka jadikan dunia itu untuk ketujuan mereka, tapi mereka jual amal-amal akhirat mereka. Mereka jadikan agama mereka untuk menciptakan rumah yang megah, halaman yang luas, mobil yang mewah, tanah yang melimpah, dah kayak tuan takur. Sehingga apa yang terjadi? Mereka terjerumus dalam tipu daya dunia. Bahasa sederhananya disebut dengan hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Dan itu bagian daripada penyakit yang disebut Nabi dalam hadisnya, al-wahnu, wahan, penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah lain waktu akan kita sambung dengan kajian-kajian tanda-tanda fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Setidaknya kita yang mengerti bisa mempertimbangkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan demikian dan bisa istiqamah dalam kebaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.